bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang mengurapi sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti kami akan mencoba menjawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, saudara ya. Dicermati dari firman Tuhan sehingga hidup kita tetap benar dan tidak dibawa oleh arus zaman, sehingga kita didapati salah di hadapan Tuhan. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak mencermati kembali tentang saksi-saksi iman yang di situ banyak disebutkan nama-nama di kitab Ibrani pasal yang ke-11. Itu ada banyak nama. Nah, sekarang ini sampai kepada satu nama. Kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, sekarang kita diajak merenungkan dan mencermati tentang Rahab. Bagaimana kisah tentang Rahab? Saudara, umat pilihan Tuhan sedang menghadapi kota Yeriko. Ya, yang kemarin sudah kita renungkan juga itu. Nah, ini yang terjadi sebelumnya. Jadi dalam menghadapi kota Yeriko, Yosua dan umat pilihan Tuhan mengirimkan lebih dulu orang supaya masuk ke kota Yeriko itu. Dan dua orang yang dikirim ini kemudian sempat menginap di rumahnya Rahab. Rahab itu adalah seorang disebutkan perempuan sundal, saudara. Ya, jadi ini orang yang hidup dalam dosa sebetulnya. Nah, tapi wanita ini punya iman. Nah, itulah. Jadi setelah kita meneliti, saudara nanti bisa menelitinya kisah ini di Yosua pasal yang kedua. Ya. Ayat seputaran ayat 1 sampai 13 dan seterusnya itu. Nah, itu kisah mengenai wanita Rahab. Dua orang ini sempat menginap di situ dan ketahuan oleh masyarakat yang di situ dan terutama oleh raja kota Yeriko. Jadi zaman dulu itu satu kota itu bisa dikuasai oleh seorang yang disebut raja, itu saudara. Nah, raja kota Yeriko kemudian mengirimkan orang-orang untuk menangkap orang yang datang untuk menyelidiki kotanya, menyelidiki daerahnya, seperti itu. Tapi Rahab ini malah menyelamatkan utusan Yosua itu. Nah, ini yang kemudian saya cermati, bagaimana Rahab itu diperhitungkan sebagai orang yang beriman. Ternyata kisahnya itu, saudara,
Di sana dituliskan Rahab itu menyelamatkan orang-orang itu bukan sekedar menyelamatkan, tapi sudah didasari dengan kepercayaan, dengan iman bahwa Tuhan yang disembah oleh umat pilihan Tuhan, dalam hal ini Yosua dan semua umat pilihan Tuhan itu ya, keturunan Yakub itu adalah Tuhan yang benar. Dan Rahab ini mengamat-amati sejarah masa lalu. Dia menyebutkan bahkan mulai dari Tuhan menolong umat itu keluar dari tanah Mesir dan mengeringkan laut. Nah, saya ingin membaca ayat 9 dari kitab Yosua pasal 2. Kitab Yosua pasal 2 mulai ayat yang ke-9, itu kalau kita baca sampai ayat 13, itu Rahab itu berkata begini, dan berkata kepada orang-orang itu, ini kata Rahab, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Nah itu. Jadi kelihatan sekali di sini bahwa Rahab itu percaya kepada Tuhan, saudara. Dan percaya akan apa yang akan terjadi. Nah ini loh. Jadi Tuhan itu ternyata sangat memperhitungkan iman. Bahkan iman orang yang hidupnya berada di tengah-tengah kejahatan. Karena apa? Orang itu kalau hidupnya jahat, tapi punya iman, bisa menjadi baik. Itu kan. Jadi Rahab itu percaya kepada Tuhan, dan apa yang akan terjadi bahwa bangsanya akan kalah, dan bahwa hanya kepada Tuhannya dua orang itulah yang bisa menyelamatkan. Makanya dia berkata, nanti kalau Tuhan itu menyerahkan tanah ini kepadamu, ingatlah bahwa kami sudah berlaku ramah terhadap kamu. Dan berilah tanda jaminan bahwa kami juga saudara-saudaraku, ayah ibuku akan diselamatkan. Seperti itu. Jadi orang ini punya iman. Nah itulah yang dituliskan di sini. Kenapa Rahab sampai menyelamatkan dua orang yang bahkan sebetulnya mengamat-amati kotanya, mengamati negaranya kan gitu. Ya, dia meninggalkan nasionalismenya tetapi berpihak kepada Tuhan. Itu yang penting. Itu. Nah, jadi saudara, keteladanan dari Rahab, sebetulnya orang jahat, tetapi yang punya iman ini meninggalkan kepada kita perenungan bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat memperhitungkan iman. Karena itu mari kita jaga iman kita supaya iman itu jangan sampai gugur. Bahkan iman itu semakin mantap, dan iman semakin teguh, semakin mantap ketika didukung
oleh pendengaran firman dan oleh firman Kristus, dikatakan kan semacam itu. Nah, makanya kita sudah benar, kita yang cinta akan firman Tuhan dan suka mendengarkan firman Tuhan, kita suka kepada perenungan akan sejarah suci, akan firman-Nya, maka ini sudah berada di jalur yang benar. Ya, saudara, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin beriman, dan pada akhirnya orang-orang yang berimanlah yang diselamatkan, yang mendapatkan anugerah besar dari Tuhan. Nah, jadi belajar dari peristiwa Rahab ini, maka nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Iman timbul dari memperhatikan Tuhan dari sejarah sampai kepada perbuatan-perbuatan besarnya yang berlangsung sampai hari ini. Nah, ini keteladanan yang diberikan oleh Rahab, ya toh? Jadi dia beriman itu belajar dari mengingat sejarah, mendengarkan, mengamati bahwa Tuhan berhubungan dengan manusia itu sedemikian rupa sampai bisa membelah laut dan sebagainya. Nah, itu loh saudara, orang jahat, orang sundal seperti Rahab saja diselamatkan oleh Tuhan karena dia memperhatikan sejarah suci, memperhatikan hubungan Tuhan dengan manusia yang sudah lalu dan dicocokkan dengan hidupnya. Nah, mari kita melihat orang-orang beriman zaman sekarang, orang Kristiani zaman sekarang. Apakah saudara juga memperhatikan sejarah masa lalu semacam ini? Atau bahkan tidak memperhatikan? Kalau sama yang namanya kitab suci itu jauh. Ada orang yang seperti itu loh, mengaku orang beriman tapi kitab suci tidak pernah tahu. Firman Tuhan tidak diperhatikan sama sekali, diacuhkan aja gitu. Nah, itu keliru saudara. Ya. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita hari ini bahwa iman timbul dari memperhatikan Tuhan dari sejarah sampai kepada perbuatan-perbuatan besarnya yang berlangsung sampai hari ini. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Saudara-saudara, kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan, Tuhan kehendaki supaya kita berdoa sesuai kehendak-Nya. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan selalu kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam, jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi. Saudara-saudara sudah banyak yang setia mengikuti, dan temanya berbeda. Kalau yang doa pagi itu membaca seluruh isi Alkitab sambil direnungkan, kalau yang doa malam menjawab pertanyaan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sudah komplit untuk menjawab kebutuhan kita, setidaknya sepanjang yang bisa kita lakukan seperti itu. Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.